Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan kami mengingatkan kembali bahwa besok tanggal 7 Juni 2020 diselenggarakan Hari Raya Persembahan melalui ibadah di rumah masing-masing. Pada hari itu juga ada kegiatan donor darah bertempat di Wisma Kasih pukul 08.00. Bagi warga yang berkenan mohon mempersiapkan diri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa menghimpun umat miliknya dari berbagai suku dan tempat menjadi satu tubuh dalam ikatan Roh Kudus. Roh Kudus memampukan umatnya untuk menjalani kehidupan dan menjadi saksi Injil Kerajaan Allah. Pada Minggu Pentakosta saat ini, masih kita laksanakan ibadah di rumah masing-masing sebagai wujud keikutsertaan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Marilah kita menghayati hembusan Roh Allah yang turun dan hidup di dalam diri kita. Kita mulai ibadah Hari Raya Pentakosta di rumah masing-masing. Kita berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 235, bait 1 dan 2. Saudara-saudara, mari kita memasuki ibadah pada saat ini. Di dalam hati kita, marilah kita mengucapkan demikian. Ibadah kami merayakan Hari Raya Pentakosta. Pada hari ini, kami lakukan di dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi, yang kasih-Nya kekal dan tidak pernah meninggalkan karyanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, tema ibadah Hari Raya Pentakosta saat ini
dikutip dari Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, yang demikian: janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari tema ibadah ini kita sambut dengan nyanyian bersama dengan keroncong Karisma Muda, Dialah Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Dalam kasih setiamu kami bersyukur, karena pada saat ini kami boleh bersama-sama membangun persekutuan, sekalipun kami berada di rumah masing-masing dalam rangka merayakan Hari Raya Pentakosta. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami, supaya kami layak ambil bagian di dalam ibadah ini. Hadirlah menguasai hati kami, jauhkan dari godaan mara bahaya, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pada Minggu pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Berbahagialah yang membaca dan melakukan firman Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut bacaan ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 50A, bait 1 dan 2, Sabdamu Abadi. Yang mengikuti
Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta selalu jatuh pada hari Minggu, sama dengan Hari Raya Paskah. Sayangnya, dua hari raya besar Kristiani ini kurang disambut dengan meriah oleh orang Nasrani. Nah, pada saat ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Kelahiran Gereja. Mari kita mencermati apa yang telah kita baca tadi dari Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Saya akan membaca di ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan di ayat 3, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama memperhatikan 3 istilah yang digunakan di dalam 2 ayat tadi. Ada kata seperti, lalu angin keras, yang ketiga lidah api. Kata seperti itu dari kata Yunani hosper. Merupakan kata yang dipergunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu yang terjadi itu melampaui kenyataan sehari-hari. Tidak seperti biasanya. Oleh karena itu, kedatangan Roh Kudus, kedatangan Roh Allah dinyatakan dengan kata seperti. Dahsyat. Seperti peristiwa di Gunung Sinai ketika Allah datang kepada bangsa Israel melalui Musa. Di dalam kata seperti itu nampak juga hal yang menggembirakan, namun juga menakutkan. Kedatangan Roh Kudus, kedatangan Roh Allah yang dahsyat itu digambarkan seperti angin dan lidah api. Nah, saudara, kata angin itu dari Yunani pneus, sama dengan Roh Kudus, pneumatos. Ini satu kata, angin dan roh itu sama. Kita bisa membandingkan dengan Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembuskan atau menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Itu pengertian angin dan roh, pengertian yang sama. Yang ketiga, kata lidah. Lidah api. Kata lidah itu glosai. Sama dengan ayat 4 di mana dikatakan mereka, para murid itu berkata dengan bahasa-bahasa yang lain. Kata bahasa-bahasa itu juga dari kata glosais. Nah, saudara, kita bisa membaca di ayat 8. Orang-orang kagum
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Nah, saudara, ini hal yang perlu kita perhatikan. Kata bahasa dan kata lidah itu istilah yang sama. Tentu maknanya agak berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Bahasa lidah. Saudara, oleh karena itu peristiwa Pentakosta ini merupakan penggenapan dari apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis di dalam Lukas pasal 3 ayat 16. Ya, Tuhan Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, saudara, kalau demikian peristiwa Pentakosta ini memberikan atau memberitakan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah roh pewarta kabar baik. Roh Kudus memberi kekuatan, memberi kesaktian, memberi dinamika kepada para murid untuk bicara tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. Perbuatan besar Allah yang menyelamatkan dunia dengan isinya melalui Yesus Kristus. Dan di dalam mewartakan itu, warta yang disampaikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Seperti di dalam ayat 8. Yang mendengar itu mendengar seperti para murid berbicara dengan bahasa mereka. Bahasa yang dipergunakan di asal mereka. Nah, saudara, pewarta kabar baik juga bisa diterima sebagai perkataan orang mabuk anggur ternyata. Pewarta kabar baik tidak lepas dari ejekan. Pewarta kabar baik itu berhadapan dengan tantangan. Ada ejekan yang meremehkan pemberita kabar baik. Ada juga ejekan yang mengkritik. Yaitu ejekan yang disebabkan oleh sikap orang Kristen yang tidak sesuai dengan makna pemberita kabar baik. Perlu diketahui bahwa pada zaman itu ada perjamuan kepada dewa Dionisus atau Dionysus, dewa anggur. Nah, sikap dan tindakan Petrus dianggap sama dengan tindakan atau sikap pemuja dewa Dionysus. Oleh karena itu, apa yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawan disamakan dengan pemuja dewa ini. Dari sini kita belajar bahwa semua penerima Roh Kudus dipanggil menjadi nabi. Nabi itu pertama-tama merenung. Saat ini Allah berbicara apa kepadaku? Supaya aku bisa memberitakan apa yang dikehendaki Allah kepada mereka dan dimengerti oleh mereka. Ini yang tidak mudah. Kita ingat ketika Injil diberitakan kepada orang Jawa, Injil itu disambut dengan sukacita. Karena ternyata Injil itu ditunggu-tunggu sudah lama. Dan itulah yang menjadikan pewartaan Injil, pewartaan kabar baik begitu meluas di dalam kehidupan orang Jawa, khususnya di Jawa Timur,
sejak diberitakan sampai beberapa tahun kemudian. Oleh karena itu, saya dan saudara pada zaman sekarang juga dipanggil menjadi pewarta Injil, supaya Injil sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi diterima oleh orang-orang tanpa kita kehilangan makna pemberitaan kabar baik karya Allah yang menyelamatkan dunia dengan segala isinya. Kiranya peringatan perayaan Pentakosta hari ini membuat kita semakin bersemangat untuk memberitakan Injil sesuai dengan kenyataan hidup sehari-hari kita dan bermakna. Amin. Bapak dan Ibu, dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang memperkenan kita sampai hari ini boleh tetap merasakan kasih-Nya. Mari kita mengumpulkan persembahan kita dengan kita iringi Kidung Jemaat nomor 320 bait 1 dan 2. Syukur kami padamu. Oh
Saudara, marilah kita menaikkan syafaat kita. Bapa yang rahmani, kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan bersama. Mampukan kami untuk mewujudkannya dalam kehidupan ini, sehingga kemuliaan nama-Mu boleh kami nyatakan. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Mampukan para pemimpin kami untuk mengelola bangsa ini dengan baik di tengah tantangan yang sekarang ini dialami oleh seluruh muka bumi, sehingga kami tidak menjadi bangsa yang terpuruk. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, warga jemaat, warga masyarakat di dalam kasih setia-Mu. Biarlah kasih-Mu menyertai kami sehingga memampukan kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk kegiatan jemaat. Berkatilah kegiatan bulan Kespel, di mana kami ingin berbagi dengan semua warga jemaat yang terdampak COVID-19. Kiranya semua yang dikerjakan boleh berarti bagi mereka. Kami serahkan juga rencana kegiatan kami pada tanggal 7 nanti untuk menyelenggarakan Hari Raya Persembahan. Biarlah kemurahan Tuhan menaungi kami sehingga kami boleh bersyukur atas kasih yang boleh kami alami dalam kehidupan ini. Kami juga menyerahkan kegiatan jemaat yang dilakukan oleh kaum muda di dalam ingin menunjukkan kasih perhatian kepada sesama dengan kegiatan donor darah. Biarlah Tuhan menyertai sehingga kemuliaan nama-Mu semakin dinyatakan. Kami serahkan warga jemaat yang masih lemah fisik karena usia, karena sakit penyakit. Biarlah kemurahan-Mu hadir menolong mereka semua. Kami serahkan seluruh kegiatan jemaat di dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Kuatkanlah kami. Bapa yang rahmani, kami serahkan semua pergumulan kami, kecemasan kami, harapan kami di dalam kasih-Mu. Semua kami mohon hanya di dalam kasih Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita mengingat akan kesaksian Yohanes di dalam Yohanes 7, ayat 37 dan 38 yang demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 281, bait 1 sampai 3, tiap orang harus tahu. Of
Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia menyempurnakanku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan air Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, Anak Domba Roh Kudus. Dia mempelai sang kawin, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus di sorga dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa memberkati saudara dan memeliharanya. Tuhan Yesus membuat wajah-Nya bersinar atas saudara dan bermurah hati. Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin.